Sama seperti yang tadi Bapak bilang, pulang mengajar, jadi antar jemput laundry, Pak. Tertinggal, bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan. Itu paling sedih sih Pak. Saya khusus bicara tentang honorer dulu. Honorer di Kabupaten Bekasi ini bisa dijadikan sampling. Ternyata apa yang sudah disampaikan oleh teman saya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sumardiansah, bahwa carut-marut pengelolaan guru itu dirasakan oleh kami. Gitu. Ada hampir 265, kami punya datanya, yang terancam dirumahkan. Kenapa? Karena mereka itu terbentur oleh sebuah regulasi dan tidak banyak yang terinfokan gitu secara representatif. Misalnya saja, mereka banyak yang tidak masuk ke data Dapodik. Bukan karena mereka itu baru mengabdi gitu, tetapi karena mereka tidak terinfokan. Ada beberapa regulasi yang mengatur yang tapi cukup menurut keyakinan saya itu merugikan. Yaitu mereka yang masuk Dapodik serendah-rendahnya harus mendapatkan surat perintah atau surat tugas dari kepala dinas. Sedangkan banyak para kepala dinas yang tidak berani mengeluarkan surat perintah, padahal itu karcis atau untuk masuk supaya mereka ini di tiket supaya masuk di Dapodik. Yang kedua, saya miris Bapak Ibu, ketika penyebutan honorer itu hanya untuk guru. Makanya saya sepakat ada beberapa tokoh di Indonesia yang menyebutkan, kok kenapa kalau TNI tidak ada honorer? Polri tidak ada honorer. Jaksa tidak ada honorer. Hakim tidak ada honorer. DPR nggak ada honorer juga kan Ibu? Tapi kenapa giliran guru kok ada honorer gitu? Ini mungkin karena ikatan regulasinya yang kurang. Yang seperti dari dikatakan oleh Boselli, makasih Bu. Ibu ingat bahwasanya guru itu tidak ada guru yang di bawah naungan Diknas saja. Tetapi ada di Depag. Solusinya cuma satu. Bikin badan guru nasional. Sehingga tidak akan terklaster itu penyelesaiannya. Yang ini punyanya Kemenag, yang ini punyanya Kemendikdas, dan sebutan lain. Oleh karena itu, mohon ini digolkan gitu. Badan Guru Nasional ini untuk yaitu tadi agar tidak terpecah-pecah di dalam memanajenya. Izin satu orang dari honorer, Prof, sehingga bisa mewakili semuanya. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin pimpinan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Intan Permatasari. Saya mengajar di SDN Wanasari 01 di Cibitung, Kabupaten Bekasi. Saya langsung aja Pak, saya yang namanya terdata di 265 itu yang belum masuk data pendidikan Pak. Padahal saya sudah memenuhi masa kerja, tapi sulitnya untuk masuk ke data pendidikan atau Dapodik itu sulitnya luar biasa Pak. Karena Data pendidikan itu apa, Mbak? Dapodik Pak. Data pokok pendidikan Pak, Dapodik. Susah sekali Pak. Kadang informasi yang turun dari dinas ke sekolah tidak menyeluruh Pak. Jadinya kita ketinggalan info. Kayak kemarin ada tes P3K, tapi karena kita tidak masuk dalam Dapodik, kita semua tidak bisa Pak. Tertinggal, bahkan terbayang-bayang akan dirumahkan. Itu paling sedih sih Pak.
harapan saya dan teman-teman seperti Tendik dan guru yang lain bisa ikut P3K penuh waktu. Paling itu sih Pak. Soalnya saya juga sama seperti yang tadi Bapak bilang, pulang mengajar, jadi antar jemput laundry. Pak, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Prof, begitu menyesakan berbagai persoalan guru ini. Dan ini adalah ruang bagi kami untuk menyampaikan aspirasi kami. Jadi banyak hal yang tidak bisa terungkapkan. Bapak bisa merasakan kehadiran kami. Kami ini dari seluruh Indonesia, perwakilan provinsi-provinsi hadir, kabupaten, kota, dan juga honorer. Mohon jangan ditutup pintu untuk berdialog. Izinkan kami, kalau kami diminta untuk memberi catatan, kami akan berikan catatan. Kami pun berdialog dengan Komisi 10 dan berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberikan 220.000 guru ikut S1 dengan model Recognition Period of Learning, hanya 2 tahun Pak. Sampaikan salam hormat kami ingin sekali bertemu dengan Presiden, karena begitu banyak persoalan-persoalan guru kami hanya bisa sampaikan kepada orang tua kami, pimpinan kami, dan terima kasih. Terima kasih. Monggo direspon dan kami siap. Jangan hanya hari ini, di hari-hari yang akan datang. Kami pun akan datang ke Kementerian Menpan yang belum dijawab suratnya, ke Mendagri, kemana-mana. Kami sudah mempunyai MOU dengan Pak Kapolri, terima kasih, tapi belum punya MOU dengan Kejaksaan Agung, dengan hakim itu apa ya namanya? Mahkamah Agung untuk restorasi justice itu. Kami merasa bahwa ini adalah ruang yang sangat luar biasa bagi kami. Kami pun akan datang lagi ke Komisi 10, kami sering menulis surat dan beliau juga terbuka untuk kami. Mohon dukungannya segala perjuangan kami ini. Kami ini adalah orang-orang yang sangat percaya pada Bapak dan semua. Di ruangan ini tempat kami untuk menyampaikan perasaan kami, aspirasi kami. Bapak Ibu Bapak sendiri bisa mendengar bagaimana beliau tidak bisa mengemukakan. Pak, ada banyak hal yang tersimpan di dalam dada kami, tapi kami percaya sama Bapak dan karena keterbatasan waktu. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak Ketua Badan Legislatif. Terima kasih Ibu Bapak. Baik. Prof, ya oke. Udah dimatikan mic-nya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semuanya, ya. Semangat, ya. Produk hukum yang kemudian berangkat daripada peristiwa politik yang mengacu kepada sebuah kebijakan baru, adanya akibat dari pergeseran-pergeseran, seperti peristiwa antara guru dengan siswa, dan peristiwa tentang kesejahteraan, peristiwa tentang honorer dan sebagainya, itu akan menyebabkan satu adopsi kebijakan baru, dan itu menjadi produk hukum, itulah yang disebut dengan politik hukum. Nah, untuk mencapai kepada politik hukum atau produk hukum sebagaimana yang diharapkan, diperlukan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan tentunya pantang mundur. Nah, saya pikir ini tidak serta melulu mengandalkan daripada perlindungan kiri kanan, tetapi memang perlindungan yang diharapkan timbul dari negara diperlukan suatu perjuangan. Nah, saya harap pada Bapak Ibu sekalian di PGRI jangan pernah surut perjuangan ini. Kami di Balek pun sedang mengadvokasi para guru-guru, ya terutama guru-guru madrasah yang merupakan bagian daripada Persatuan Guru juga, dan saya kira pikirannya sama, ya pikirannya sama. Ada kesejahteraan di dalamnya dan ada perlindungan hukum di dalamnya. Yang paling pasti begini Bapak Ibu sekalian, bahwa pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu sudah mencerminkan perlindungan hukum dan juga mencerminkan perlindungan kesejahteraan. Nah, tinggal bagaimana mengaplikasikan dengan KUHAP dan KUHP yang baru. Ya, jadi tidak perlu MOU, Bu. Begitu Prof, menurut saya. Wajib dilaksanakan untuk melangkah ke arah keadilan restorasi. Seperti itu. Ya, tapi sekali lagi, undang-undang tentang PGRI maupun Badan Guru Nasional ini menjadi penting untuk menjadi ulasan kita ke depannya. Seperti itu.